Para penggiat serta pandemen Jembaringan Mataraman, selamat berjumpa. Di masa COVID-19 ini, kita semuanya perlu juga mengantisipasi. Kegiatan Jembaringan tetap bisa berjalan dengan baik sepanjang kita bisa mengikuti prosedur-prosedur atau protokol kesehatan yang telah diterapkan. Seperti halnya kita harus memakai masker, kemudian mengecek suhu sebelum ada kegiatan Jembaringan. Demikian pula mencuci tangan bagi setiap pelaku, baik itu panitia maupun peserta Jembaringan, harus melakukan cuci tangan sebelum melakukan aktivitas di Jembaringan Mataraman ini. Demikian pula para petugas ataupun panitia selalu menggunakan masker sehingga bisa aman semuanya. Dan tidak kalah pentingnya, tempat duduk para penjemparing perlu kita atur sedemikian rupa mengikuti aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jarak antara masing-masing penjemparing minimal sekitar 1–1,5 meter. Demikian pula bagi para penjemparing yang belum melaksanakan kegiatan penjemparing atau masih menunggu, diharapkan juga berada pada posisi jarak kurang lebih 2 meter di belakang para penjemparing yang sedang melakukan aktivitas penjemparing. Ini seperti kita lihat, para penjemparing melakukan kegiatan Jembaringan Mataraman ini sesuai dengan prosedur protokol kesehatan COVID-19 yang telah diterapkan pemerintah. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh semua pelaku penjembaringan adalah pada saat mengambil anak panah. Pengambilan anak panah yang biasanya kita lakukan bersama-sama, namun di era COVID-19 ini harus dilakukan secara bergantian. Demikian pula ada petugas yang selalu mengawasi sehingga pengambilan anak panah ini selalu menjaga jarak. Kita lihat pada saat menjembaring, melakukan aktivitas menjembaring, jaga jarak baik pada saat duduk maupun pada saat memanah maupun juga pada saat masih menunggu, kita menjaga jarak antar pemanah. Hal ini perlu kita lakukan supaya standar protokol kesehatan bisa terpenuhi dalam aktivitas Jembaringan Mataraman. Dan ini bisa kita lihat contoh-contoh yang sudah dilakukan di Kadipaten Pakualaman pada saat Jembaringan Sabtu Kliwon. Demikian pula untuk para petugas ataupun panitia dalam melakukan kegiatan ini selalu menggunakan masker dan alangkah baiknya juga menggunakan face shield sehingga standar-standar ini bisa kita lakukan. Pada saat menjemparing, ada juri maupun wasit selalu menjaga jarak dari para penjemparing lainnya. Pada saat pergantian dari pemanah satu dengan pemanah yang lain dilakukan tidak secara bergerombol supaya jaga jarak itu bisa baik. Nah, pada saat juri ataupun pengawas melakukan penilaian dan ini juga pengambilan anak panah secara bergantian bisa dilakukan supaya seperti yang dari awal kami sampaikan bahwa antar pemanah semaksimal mungkin bisa selalu menjaga jarak dan minimal jarak antar pemanah
seperti yang sudah kita ketahui bersama sudah 1 meter, sehingga aktivitas-aktivitas yang biasanya pada saat pengambilan anak panah ini kita berbondong-bondong, ini bisa kita hindari. Dan juga nanti pada saat pengambilan berbunga ini juga dari panitia telah menyiapkan tempatnya, dan sekali lagi harus kita menjaga jarak. Pengambilan berbunga itu juga antri, tidak berdesakan. Dalam pengambilan anak panah tetap masih dilakukan oleh masing-masing penjemparing. Hal ini mengingat mungkin masing-masing penjemparing busur anak panahnya merupakan, ya boleh dikatakan sebuah pusaka, sehingga tetap dilakukan oleh masing-masing namun tidak secara bersamaan. Ya. Para petugas tidak lupa selalu mencatat dan juga mengingatkan. Nah, ini bisa kita lihat pengawas lapangan melakukan tugasnya dengan menggunakan face shield dan masker, dan mereka menjaga jarak dan harus selalu mengingatkan kepada para penjemparing untuk selalu menjaga jarak antar pemanah dan tidak melepaskan maskernya. Inggih menika Surojono kanthi biji 6. Harapan palsu. Harapan Palsu. kalih inggih menika Pak Bimo kanthi biji 1. Harapan 3 menika wonten biji 3 nggih menika Bu Lila kalih Pak Hadi nggih menika diundi nggih Pak Hadi. Pada saat pemberian hadiah nantinya juga ada satu hal yang memang berubah dari kebiasaan-kebiasaan yang ada. Pemberian hadiah dilakukan tanpa adanya jabat tangan. Ini bisa kita lihat, kami sampaikan di dalam video ini bahwa Kadipaten Pakualaman sudah mencoba untuk melakukan kegiatan jemparingan di Sabtu Kliwon dengan beberapa protokol kesehatan yang ada. Semuanya melakukan kegiatan ini menggunakan masker, bahkan juga para petugas menggunakan face shield. Pembagian hadiah ini juga dilakukan secara bergantian dengan menjaga jarak dan sekali lagi tanpa adanya jabat tangan. Saya kira hal ini yang perlu kita lakukan, dan sekali lagi kita mengingatkan bahwa yang paling krusial pada saat pengambilan anak panah bersama-sama itu harus selalu menjaga jarak antar pemanah, dan pengambilan pemanah adalah satu persatu dan selalu diingatkan oleh para pengawas lapangan maupun para juri sehingga bisa terlaksana dengan tertib. Hal-hal demikian yang perlu kita sampaikan. Monggo kepada seluruh penggiat maupun pandemen jemparingan Mataraman dimanapun berada, mari kita bisa melakukan kegiatan atau aktivitas jemparingan secara bersama-sama sepanjang kita bisa menerapkan protokol kesehatan di era COVID-19 ini. Yang pertama, jaga jarak, tidak lupa mencuci tangan pakai sabun, dan juga lakukan cek suhu pada saat sebelum melakukan aktivitas. Demikian, semoga ke depan kita masih bisa bertemu dengan aktivitas kegiatan jemparingan yang lebih besar dan bisa bertemu dengan suasana yang lebih nyaman lagi. Matur nuwun.